Selamat malam Bapak. Sebelumnya mohon maaf ya Pak ya, nanti kalau disebut dengan kata anak. Nah, baik Pak, saya mulai video saya. Nah, selamat pagi anak-anak kami semua. Semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita mengenai jaringan pada tumbuhan. Lebih tepatnya organ batang. Nah, kamu lihat yuk gambar di depan ini. Ada 3 tanaman. Silakan nak kamu amati. Kamu mengamatinya gunakan alat inderamu, berarti mata, telinga, hidung, kulit, lidah. Ya, kembali langsung tuliskan hasil pengamatanmu di buku catatanmu. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, tujuannya sudah ada Ibu buatkan. Kita langsung mulai. Fungsi batang. Fungsi batang ada 4. Mendukung, jalan pengangkutan, tempat penimbunan, dan reproduksi vegetatif. Misal kalau dibilang reproduksi vegetatif, pernah nanam ubi kayu? Iya, kalau nanam ubi kayu, kayunya yang ditanamkan. Janganlah bahasanya kayu kalau udah belajar IPA. Batang. Ya. Kemudian yang ketiga, tempat penimbunan zat-zat makanan. Misal, makan tebu pernah? Iya, manis rasanya ya. Apa yang kita makan? Batangnya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini topik kita sebenarnya. Struktur anatomi batang. Struktur anatomi batang dari luar ke dalam tersusun atas 1 epidermis, 2 korteks, 3 stele atau silinder pusat. Stele tersusun atas versicle, phloem, cambium, xilem, empulur. Atau jembatan keledainya, ingat dengan kata ekor endo, ekor phlo, persis paha kambing si emak. Epidermis, korteks, versicle, paha phloem, cambium, xilem, empulur. Oke, kita lanjut berikutnya. Bagaimana untuk anatomi batang monokotil? Langsung amati nak gambarnya. Kalau kita lihat, berserak ya. Iya, gak rapi. Janganlah bahasanya berserak, tersebar. Kenapa ya dia tersebar? Itu tugasmu mencarinya. Nah, kita lanjut. Untuk struktur anatomi batang dikotil. Berserak dia? Oh enggak, tersusun rapi. Apa ya yang menyebabkan ini tersusun rapi? Ayo. Ya, bagus. Cincin yang di tengah. Langsung lihat siapa nama cincin di tengah. Iya, cambium. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa monokotil nggak ada cambium, makanya dia berserak. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, karena ada cambium, maka tanaman tertentu terjadi penambahan diameter batang atau istilahnya gemuk ke samping atau mengalami pertumbuhan sekunder. Kalau pada manusia, seseorang itu menjadi gemuk. Kenapa dia gemuk? Karena banyak tumpukan lemak. Kalau pada batang bukan berlemak, tapi apa? Berkambium. Contoh, kalau kamu naik ayunan. Oh, zaman sekarang gak ada lagi ya orang main ayunan ya. Udah main game semua ya. Oke lah, kita lanjut saja ya nak ya. Oke, baik. Karena ada kambium, maka tanaman berkayu batangnya gemuk. Batangnya lebar ke samping tadi, kalau dipotong seperti inilah nampak gambarnya. Kalau kayak kita orang Batak,
Ada namanya talenan yang terbuat dari kayu atau bahasa kita sakalan. Kalau kita tengok sakalan ini, bisa kita lihat ada dia bentuknya seperti lingkaran tersusun rapi. Nampak? Iya, bagus. Itulah namanya lingkaran tahun, di mana satu lingkaran tebal dengan satu lingkaran tipis itulah menyatakan ukurannya. Jadi satu tahun tersusun atas lingkaran tebal, lingkaran tipis. Bisa kamu hitungnya, nak ya. Kemudian kita lanjut. Bagaimana perbandingannya? Untuk perbandingannya langsung saja tengok gambar di sini. Ya, bagus. 1, ada tidaknya kambium. 2, karena nggak ada kambium makanya jadi dia tersusun rapi atau berserak. Kemudian yang ketiga, terjadi pelebaran diameter batang. Sudah, itulah dia poin perbedaannya. Nah, satu lagi ini mau Ibu tunjukkan. Nah, nampak ini ya. Pohon apa, nak? Kelapa. Kenapa ya kelapa bisa dia lebar? Padahal bukan tanaman dikotil. Nah, ini terjadi pelebaran karena adanya aktivitas pertumbuhan jaringan terluar. Siapa tadi nama jaringan terluar? Epidermis. Ya, makanya Diana, pertumbuhannya ini pun dia terbatas. Beda dengan tanaman berkayu yang lain. Karena kalau yang lain itu disebabkan oleh kambium. Oke, sekian dulu. Semoga bermanfaat. Selamat pagi.